Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Azril Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait P3K dan CPNS pada tahun 2021. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, selamat kepada teman-teman guru yang sudah dinyatakan lulus di tahap pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengemban amanah dengan baik dan menjadi guru yang bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini admin akan menginformasikan informasi penting datangnya dari PKN terkait dengan pelaksanaan tahap 2. Himbauan penting ini ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah himbauan dari PKN, guru yang memiliki kode EK P1, P2, P3 dan YP1, P2 dan P3. Khusus sebagai X dan Y, P1, P2 dan P3 ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu akan memilih formasi pada tahap kedua, maka yang harus lakukan yang pertama adalah Bapak Ibu harus memilih satuan pendidikan yang sama. Maksudnya, jika yang tahap pertama Bapak Ibu mengambil satuan pendidikan di sekolah SD, maka di tahap kedua Bapak Ibu harus mengambil di sekolah SD. Tidak boleh pindah jenjang. Kemudian yang kedua, tetap di guru yang memiliki kode XY, X P1, P2, P3 atau YP1, P2, P3 dalam pemilihan formasi. Yang kedua yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah Bapak Ibu harus memilih mapel yang sama dengan tahap pertama. Jadi kalau Bapak Ibu di tahap pertama mengambil mapel agama, maka di tahap kedua Bapak Ibu harus mengambil mapel agama. Selanjutnya, yang ketiga, khusus bagi teman-teman guru yang memiliki kode X P1, P2, P3 atau YP1, P2, P3 yang ketiga, Bapak Ibu harus ada dalam satu kabupaten. Ingat, Bapak Ibu harus memilih satuan pendidikan dalam satu kabupaten. Tidak boleh pindah ke kabupaten lain atau daerah lain. Nah, ketika Bapak Ibu ketiga hal ini ya, memilih sekolah yang sama, kemudian mapel yang sama, kemudian dalam satu kabupaten, ketika ketiga kriteria ini
Bapak Ibu dapatkan atau Bapak Ibu sudah lakukan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan nilai yang didapat pada saat tahap pertama. Namun sebaliknya, ketika Bapak Ibu tidak memenuhi syarat atau tidak melakukan ketiga hal ini, maka sudah dipastikan Bapak Ibu tidak bisa menggunakan nilai yang ada di tahap pertama. Misalnya, Bapak Ibu di tahap pertama memilih jenjang pendidikan SD. Kemudian di tahap 2 Bapak Ibu mengambil di SMP. Nah, kalau seperti ini kasusnya, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nilai yang hasil dari tahap 1. Jadi Bapak Ibu harus ingat himbauan ini yang dari BKN. Kemudian himbauan yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, memilih sekolah sesuai dapodik. Maksudnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar di sekolah SMA atau yang sederajat di SMK, maka Bapak Ibu tidak boleh memilih jenjang pendidikan di sekolah dasar. Diingat, jadi tidak boleh memilih sekolah SD kalau mengajarnya atau dapodiknya di tingkat SMA. Kemudian selanjutnya, himbauan yang ketiga, khusus guru yang mengajarnya di SMA atau SMK, maka boleh memilih satuan pendidikan lintas kabupaten yang penting dalam satu provinsi. Jadi ingat Bapak Ibu, bagi teman-teman guru yang dapodiknya berada di SMA atau sederajat atau di SMK, maka Bapak Ibu bisa memilih lintas kabupaten. Yang penting tetap dalam satu provinsi. Ini adalah kebijakan yang tertera di Permenpan ya. Kemudian Bapak Ibu, yang himbauan yang keempat adalah tentang masalah linearitas. Masalah linearitas, Bapak Ibu bisa melihat Permenpan yang terbaru. Jangan sampai memilih formasi yang tidak linear. Ya, yang tidak linear dengan jurusan Bapak Ibu. Karena kalau nantinya Bapak Ibu memilih formasi kemudian tidak linearitas, maka Bapak Ibu sudah bisa dipastikan tidak akan lulus. Nah, ketiga empat hal ini sebagai acuan Bapak Ibu untuk memilih formasi. Karena tanggal 1 nanti akan dimulai. 4 hal ini, himbauan dari BKN ini, Bapak Ibu harus memperhatikan dengan baik agar Bapak Ibu tidak salah memilih formasi. Oleh karena itu Bapak Ibu memilih formasi jangan terburu-buru. Ini adalah informasi yang saya sampaikan untuk pada kesempatan ini.
Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi semua teman-teman guru dan teman-teman subscriber. Terima kasih. Bagi yang masih belum subscribe, silakan di-subscribe, di-like, aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi terbaru pada saat kami memberikan informasi. Terima kasih, salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.